Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wallahu wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita untuk mata kuliah pengantar manajemen. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita masih ketemu dalam bentuk pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring, atau biasa diistilahkan dengan pembelajaran online. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah pertemuan terakhir untuk materi martikulasi, maka saya akan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi bagaimana progres daripada setiap individu atau setiap mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Jadi pada pertemuan awal kita sudah membahas terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan materi pada pertemuan pertama dalam suatu kasus. Ya, ada kasus yang akan saya munculkan. Kemudian di situ nanti mahasiswa diberi kesempatan untuk menganalisa kasus tersebut, selanjutnya mengambil sebuah keputusan. Nah, pada materi yang kedua ini masih terkait dengan pengambilan keputusan yang coba kita kaitkan dengan kasus-kasus yang ada di perusahaan. Nah, pada slide ini Bapak Ibu bisa mendownload di sekolah dengan memasukkan username dan password yang ada. Silahkan di-download materinya. Kemudian sambil dilihat materinya bisa mendengar penjelasan saya di YouTube. Nah, pada slide yang kedua ini Bapak Ibu bisa melihat terkait dengan materi pihak pengambil keputusan. Nah, ini saya sudah jelaskan pada pertemuan awal bahwa ada 3 pihak sebagai decision maker dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang pertama ada pada level top manager, yang kedua ada pada level middle manager, dan ketiga ada pada level lower manager. Nah, intinya bahwa ketiga tingkatan atau level pengambil keputusan ini, kalau dalam pandangan Islam itu segala keputusan yang sifatnya berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak atau kepentingan umum organisasi, itu sebaiknya dilakukan secara musyawarah. Gunanya apa? Agar supaya kita mendapatkan feedback atau umpan balik, sehingga keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil itu menjadi kebijakan bersama yang dipertanggungjawabkan secara bersama dan dilaksanakan secara bersama. Nah, Bapak Ibu, dasar-dasar pengambilan keputusan sudah kita bahas menurut George Erteri itu ada 5. Nah, kita akan melihat kira-kira kelima dasar keputusan ini bagaimana implementasinya berdasarkan kasus yang ada. Sehingga untuk kelima ini saya tidak menjelaskan lagi, hanya sekedar menampilkan karena saya sudah memberikan penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca di slide ini tugasnya, dan juga petunjuknya nanti dilihat di sekolah. Nah, tugas daripada Bapak Ibu nanti adalah menganalisa kasus. Kemudian berdasarkan analisa itu diminta untuk membuat deskripsi hasil analisa. Jadi dalam kasus ini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Kemudian jawaban itu bisa dikembangkan dalam sebuah deskripsi analisa yang ada. Nah, kasusnya di sini adalah menjelaskan bahwa jika perusahaan Anda sedang di tengah krisis karena order yang semakin sedikit atau semakin menurun, kemudian Anda adalah sebagai manajer, apakah langkah-langkah yang Anda akan lakukan? Nah, itu jadi ada permasalahan terkait dengan order yang semakin menurun. Ya, menurunnya ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, tapi intinya di situ adalah ada penurunan
pesanan, sehingga ketika ini dibiarkan itu akan berdampak pada kinerja organisasi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah, apakah akan memecat karyawan Anda? Jadi Anda sebagai seorang manajer dengan kondisi yang ada ini, karena permintaan semakin menurun sedangkan karyawan itu tetap bekerja, otomatis membutuhkan biaya atau gaji. Nah, pertanyaan pertama ini, apakah Anda sebagai seorang manajer itu akan memecat? Nah, silahkan nanti mahasiswa jawab. Ketika iya, diberi alasan, dan ketika tidak, diberi alasan dalam bentuk narasi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan promosi agar order meningkat. Jadi alternatif kedua adalah, apakah kita melakukan promosi, jadi biaya promosi ditingkatkan agar supaya order atau pesanan ini semakin meningkat juga. Kemudian yang ketiga, mengundurkan diri. Jadi saya sebagai seorang manajer, saya mengundurkan diri agar digantikan oleh orang lain yang lebih kompeten. Nah, ini adalah pilihan, dan di sisi lain di dalamnya ada unsur tanggung jawab. Nah, saya kira ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, analisis kasus tersebut dan cari alternatif solusi dengan segala alasannya. Nah, dari 3 pertanyaan ini mungkin ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa agar supaya permasalahan yang dialami perusahaan ini itu kembali normal atau baik, khususnya dalam hal order. Kemudian selanjutnya, ambil keputusan. Ya, di sini harus ada keputusan yang diambil, serta berikan proses cara pengambilan keputusan dan alasan yang digunakan sebagai landasan atas keputusan yang diambil. Nah, selanjutnya setelah ada keputusan, itu harus diuraikan juga bagaimana prosesnya sehingga keputusan itu muncul atau keputusan itu diputuskan. Nah, ini yang Bapak Ibu juga nanti perlu memberikan narasi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan tugas yang akan dikumpul, dan diingat bahwa tugas ini ada batas waktunya. Petunjuknya silahkan nanti Bapak Ibu masuk di Sikola, kemudian login dengan menggunakan username dan password yang ada. Setelah itu Bapak Ibu mengklik mata kuliah pengantar manajemen. Setelah mengklik mata kuliah pengantar manajemen, nanti ada menu tugas. Ya, jadi ada menu tugas. Di situ Bapak Ibu klik menu tugas, kemudian nanti akan muncul petunjuk terkait dengan tugas yang Bapak Ibu akan kerjakan, kapan petunjuknya apa, kemudian kapan batas waktu pengiriman. Kemudian perlu diingat bahwa ini tugas ada batas waktu mendownload atau batas waktu pengiriman, sehingga apabila ada mahasiswa yang tidak mengirim tugas sesuai dengan tanggal dan jam yang saya tetapkan, maka tugas itu tidak bisa diterima lagi. Sekali lagi, bahwa apabila ada mahasiswa terlambat mendownload atau terlambat mengirim tugas, kemudian sudah lewat waktu yang saya tentukan, maka secara otomatis sistem akan menolak. Nah, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan tugas yang pertama yang akan saya nilai. Kemudian tugas tambahan ini terkait dengan opini, pendapat Bapak Ibu sekalian menyikapi fenomena virus corona yang sekarang ini menjadi permasalahan global yang dialami oleh semua negara, dan kita juga sangat risau dengan
penyebaran virus corona ini, sehingga berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar supaya mengkanalisasi atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, kaitannya dengan itu, di sini mahasiswa saya meminta memberikan opini, ya, memberikan opini terkait dengan virus corona. Nah, di situ ada dua forum, ada dua tugas yang saya berikan, dan setiap mahasiswa nanti harus memberikan opini berdasarkan topik tugas yang saya berikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, sama tadi. Jadi nanti mahasiswa masuk login di sekolah, kemudian klik mata kuliahnya, pengantar manajemen, kemudian nanti akan muncul menu forum. Nanti Bapak Ibu silahkan klik menu forum, kemudian di situ ada sedikit penjelasan terkait dengan fenomena virus corona. Jadi ada dua di situ penekanannya yang Bapak Ibu nanti berikan opini. Nah, setelah itu di bawah narasi penjelasan itu ada dua forum, ada forum 1, forum 2. Nah, langkah yang pertama yang Bapak Ibu selesaikan adalah klik forum 1. Nah, jadi klik isi forum 1. Jadi nama forumnya ada di sebelah kiri, nama topiknya ada di sebelah kanan. Jadi sengaja saya tidak menyampaikan apa nama topiknya, nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Ya, sekali lagi Bapak Ibu nanti klik nama topik, kemudian setelah diklik nama topik itu akan muncul foto saya dan akan muncul petunjuk. Jadi akan muncul foto saya dan akan muncul petunjuk. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengklik replay yang warna biru untuk mengisi kolom opini. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengklik replay, maka nanti akan muncul kolom opini. Nah, kolom opini di situ ada judul, ada deskripsi. Nah, judul ini Bapak Ibu tulis atau ketik sesuai dengan judul yang ada di forum 1. Yang ada di forum 1, dan kalau di tugas ini sebenarnya itu sudah muncul dengan sendirinya judul. Tinggal Bapak Ibu nanti mengisi kolom deskripsi, atau kalau di sini di sekolah ini tertulis teks. Jadi ada judul. Jadi judulnya tidak usah dirubah karena secara otomatis sudah tertulis. Kemudian di situ ada teks. Ya, silahkan nanti di teks ini Bapak Ibu memberikan opini terkait dengan judul. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu, kalau umpamanya opini itu mau diketik langsung di sistem boleh, tapi kalau umpamanya opini itu mau diketik di Word dulu boleh juga. Jadi silahkan nanti kalau diketik di Word, di save di apakah di dokumen atau di mana saja, kemudian pada sistem yang ada lampiran. Silahkan nanti diunggah atau diupload opininya, itu kalau dikerjakan di luar. Tapi kalau mau dikerjakan di sistem langsung saja. Nah, setelah itu kembali Bapak Ibu setelah mengisi kolom opini, kembali mengklik replay. Ya, jadi Bapak Ibu klik replay, maka secara otomatis nanti tugasnya akan terkirim. Nah, saya kira ini penjelasan terkait dengan tugas pertama di opini untuk forum pertama. Nah, selanjutnya pada forum kedua, sistematika atau prosedurnya sama. Jadi kembali Bapak Ibu lihat forum kedua, kemudian di sebelah kanan itu ada topik. Nanti Bapak Ibu klik topiknya. Ya, kemudian setelah klik topik, sama yang pertama tadi, nanti akan muncul kolom isian. Ya,
foto saya, kemudian topiknya, kemudian petunjuk pengisian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik lagi replay yang warna biru, ya, kemudian akan muncul judul. Nah, judul itu sekali lagi akan ada tulisan judulnya. Kalaupun tidak ada tulisan silahkan diisi. Kemudian kalau opini itu ingin diketik langsung di sistem boleh, tinggal Bapak Ibu nanti isi di teks, ya, di teks. Tapi kalau mau diketik di luar juga boleh, tinggal nanti diketik di Word kemudian di save di mana. Setelah itu pada kolom lampiran nanti Bapak Ibu upload atau unggah daripada opininya, ya, unggah opini yang telah dibuat di Word. Selanjutnya kembali mengklik atau mengklik replay. Nah, saya kira ini Bapak Ibu saudara-saudari mahasiswa, dua tugas yang harus diselesaikan. Tugas yang pertama saya jelaskan tadi itu lihat baca kapan batas waktunya, sedangkan tugas opini di menu forum itu harus diselesaikan hari ini sesuai dengan jam perkuliahan. Saya kira demikian penjelasan saya terkait dengan materi dan penjelasan terkait dengan tugas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya di program studi Magister Manajemen yang punya visi yaitu menghasilkan manajer yang profesional, unggul dan mandiri tahun 2024. Insyaallah setelah ini Bapak Ibu saudara-saudari akan masuk pada semester 1, dan silahkan nanti hal-hal yang berkaitan dengan persiapan memasuki semester 1 disampaikan kalau ada masalah kepada saya maupun kepada Pak Safar. Demikian, terima kasih sekali lagi. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.